Sahabat Rema yang terkasih, hari ini Minggu 4 Januari 2026. Kita merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan. Tema renungan kita adalah resolusi yang bijak. Berdasarkan Injil Matius bab 2 ayat 1 sampai 12. Setiap awal tahun banyak orang membuat resolusi, suatu ketetapan hati, suatu komitmen untuk dilakukan di tahun baru. Ingin lebih sehat, lebih sukses, atau lebih menarik. Itu semua baik. Tetapi pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah resolusi kita hanya berhenti pada hal-hal duniawi, atau sungguh menuntun kita pada kedewasaan manusiawi dan rohani sebagai murid Kristus? Injil hari ini menceritakan orang Majus dari timur. Mereka bertekad mengikuti bintang sampai menemukan Yesus. Mereka rela menempuh perjalanan panjang, meninggalkan kenyamanan, dan akhirnya menyembah Tuhan. Sikap mereka menunjukkan kedewasaan iman. Berani keluar dari zona nyaman, sabar menanggung perjalanan, dan mempersembahkan yang terbaik. Dunia sering mendorong kita membuat resolusi yang berpusat pada diri dan kerap kali hanya di permukaan. Tubuh ideal, karir cemerlang, pencapaian materi, mendapat kedudukan, itu baik, tetapi tidak cukup. Kedewasaan sebagai murid Kristus menuntut lebih: hati yang matang, iman yang mendalam, dan kasih yang nyata. Romo Ronald Rolheiser dalam bukunya Sacred Fire, A Vision for a Deeper Human and Christian Maturity, menawarkan 10 undangan hidup bijak yang ingin saya tawarkan menjadi resolusi rohani kita di tahun ini. Yang pertama, bersyukur atas hidup sebagai anugerah. Mari kita menyadari bahwa hidup adalah pemberian berharga, sehingga perlu dijalani dengan rasa syukur. Yang kedua, menghadapi kompleksitas hidup dengan empati. Mari kita menanggapi kesulitan yang kita hadapi dengan memahami perasaan orang lain, bukan hanya memikirkan diri sendiri. Yang ketiga, mengubah cemburu, marah, dan benci menjadi kasih. Mari kita mengalihkan energi negatif menjadi sikap penuh cinta dan penerima. 4. Membiarkan penderitaan melembutkan hati. Mari kita jadikan pengalaman sulit sebagai pelajaran untuk lebih bijak dan berbelas kasih. 5. Belajar mengampuni orang lain, diri sendiri, bahkan Tuhan. Mari kita lepaskan luka batin dengan memaafkan, agar bebas dari beban. Yang keenam, memberkati lebih banyak daripada mengutuk. Mari kita memilih memberi doa dan kebaikan, bukan kata-kata yang merusak. 7. Hidup sederhana, bebas dari keserakahan. Mari menjalani hidup secukupnya, tidak terikat pada harta atau ambisi yang berlebihan. 8. Berdoa dengan hati, baik pribadi maupun bersama. Mari menyampaikan doa dengan tulus, baik dalam kesunyian maupun dalam kebersamaan. 9. Merangkul semua orang dengan kasih. Mari kita menerima setiap orang tanpa diskriminasi,
dengan sikap yang terbuka. Dan 10. Setia pada panggilan hidup. Biarkan Tuhan melengkapi sisanya. Mari kita melakukan bagian kita dengan tekun, lalu menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Sahabat Rema terkasih, orang Majus adalah tanda bahwa kasih Allah terbuka bagi semua bangsa. Epifania adalah pesta penampakan Kristus bagi seluruh dunia. Maka resolusi kita bukan hanya untuk pencapaian duniawi semata atau hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk bertumbuh dalam iman yang semakin matang, kasih yang semakin luas, dan kesetiaan pada panggilan, sehingga hidup kita menjadi terang bagi sesama dan kemuliaan bagi Allah. Semoga Allah yang penuh kasih memberkati Anda sekeluarga, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga kudus, doakanlah kami. Berkat Tuhan. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.